please lah ya bro. Subscribe sekalian juga enjoy this video. Subscribe. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riza Sina. Konten kita hari ini ya ini tentang Tapera ya guys. Dan berita terbarunya adalah di mana Partai Sosmed itu loyalis Prabowo Gibran itu membocorkan bahwa pemerintah dalam hal ini akan menggunakan jasa buzzer kayak gitu ya. Terpantau akan ada gelontoran dana bagi media mainstream dan buzzer untuk mendukung Tapera. Lihat saja nanti akan terjadi penggiringan opini besar-besaran agar publik menerima penghasilannya dipotong secara paksa tiap bulan. Itu status yang dituliskan oleh Partai Sosmed guys. Sebetulnya Partai Sosmed ini adalah die-hardnya Prabowo Gibran pada pemilu kemarin 2024. Tapi informasi-informasi yang dibocorkan itu selalu heboh kayak gitu ya, di luar out of the box kayak gitu guys. Dimana menurut Partai Sosmed ini bocoran atau bentuk penggiringan opininya adalah masyarakat dikesankan seolah-olah setuju dengan program Tapera dan pihak-pihak yang menolak itu akan dituduh sebagai provokator bahkan buzzer. Jadi kalau seumpama ada konten-konten dari masyarakat yang katakanlah menolak dari Tapera ini akan di-framing bahwa si kreator tersebut adalah buzzer kayak gitu. Karena nanti juga kalian semua ini jangan heran kalau semua di berita-berita mainstream atau di media sosial itu akan bertebaran berita-berita bahwa banyak masyarakat kok yang mendukung Tapera ini. Dan yang mencengangkan lagi ini guys, temuan dari hasil audit BPK ya, di mana BPK itu melakukan pemeriksaan itu menemukan sebanyak kurang lebih 125.000 atau angka persisnya itu 124.960 orang pensiunan peserta Tapera itu yang belum menerima pengembalian dana guys dari Tapera tersebut. Jadi si pensiun ini kisaran ada 100 pensiunan ASN ya, ada 125.000 itu belum terbayarkan dan itu hasil audit dari BPK, dan BPK adalah pada tahun 2021 ya guys, dan ini bukan informasi dari jurnalis atau dari seseorang ya, tapi atau oposan kayak gitu ya, tapi ini adalah informasi dari lembaga pemerintah sendiri. Jadi kalau kita melihat banyaknya penolakan dari masyarakat terkait Tapera ini sangat wajar karena banyak hal yang menjadi keraguan kayak gitu ya. Misalkan dengan dana haji juga yang dialokasikan untuk sukuk itu juga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat kayak gitu ya. Belum lagi kasus-kasus seperti Asabri, Jiwasraya yang sebetulnya itu dilakukan auditnya itu dari tim internal, tapi juga banyak persoalan-persoalan gitu ya dalam pengelolaan dananya. Dan dalam dokumen pemeriksaan yang salinannya diterima Tempo itu guys, itu ada angka 124.960 orang pensiunan yang belum menerima pengembalian dana Tapera itu didapat dari hasil konfirmasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Taspen. Sebanyak 124.960 orang pensiunan adalah mereka yang sudah berakhir kepesertaannya karena meninggal atau pensiun sampai dengan triwulan ketiga tahun 2021. Namun masih tercatat sebagai peserta aktif kayak gitu ya. Adapun sebanyak 125.960 orang pensiunan tersebut belum mendapatkan pengembalian dana guys dari Tapera itu atas 25.764 orang dari data BKN dan 99.196 orang pensiunan dari data Taspen. Ini sangat miris sekali. Dan kita coba melihat respon dari masyarakat ini guys. Udah selesai sih. Gue biasa mau aja. Dipotong 3% ya? Potong 3%. 2,5% langsung ke gaji, terus kemudian 0,5% oleh perusahaan. Sisanya nanti dikumpulin buat IKE. Dan makan siang gratis. Jangan begitu. Ini kan sebenarnya kan pemerintah ini punya kesadaran bahwa rakyat Indonesia ini adalah orang-orang yang paling dermawan. Kan ada risetnya tuh ya kan. Saking dermawannya itulah yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Ambil dulu 2,5% ya kan.
Lumayan. Kalau Selalu. banyak yang ngitung-ngitung itu kan bisa sampai 100 triliunan lah kalau setahun tuh dengan total pekerja yang ada di Indonesia. Cukup Bagus lah dari ya segi untuk pemerintah ya. DP rumah di IKN Cukup. oleh orang-orang yang lain, maksudnya bukan kita. Kita chip in di rumah rakyat yang sederhana. Tapi hasilnya dinikmati oleh Mungkin Nah. pemerintah mau mencontoh Korsel yang dulu warga mengumpulkan emas. Oh gitu iya, ya. Tapi iya. kan konteksnya waktu itu Korsel ingin merdeka ya kan. Dan dalam kondisi yang bukan ingin merdeka, tapi dalam kondisi yang Pasca krisis perang. keuangan ya. Ya, itu juga pernah dilakukan oleh Mbak Tutut ya waktu menjabat Mensos pada masanya Soeharto dengan waktu itu gerakan cinta rupiah dan ada emas. Ada lagunya Aku Cinta Rupiah. Masih hafal ya? Kenapa begini-begini? Sakit gigi, Cak? Gara-gara tapera nih. bentar lagi ada yang buat itu 2,5%. Iya. Ibarat zakat kali itu ya. Aku cinta tapera. Tapera adalah Jokowi, Jokowi adalah kita. Itu kan nanti katanya ada manfaatnya. Dia mungkin saja Udahlah, manfaatnya. Gitu. kebanyakan ngomong ke Tapera gitu. Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN. Nggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN itu sudah ada. Tadi udah dijelaskan. Pak, transparansi gimana Pak? Transparansinya Pak? Transparansinya nanti amandemen Pak. Transparansinya ada komite dipimpin oleh Menteri PUPR, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, berikutnya ada badan profesional. Ikut di dalam. Kalau Bapak ke upah minimum, ngomongnya enak. Tapi kalau kita upah minimum, baru terasa itu potongan 2,5%. Naik gaji tahu nggak Bapak Botabek berapa? 1,58%. Berapa Bapak potong iuran sebagai mewakili pemerintah? 2,5%. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Rentenir aja nggak kayak begitu, Pak. Nah sekarang APBN-nya bolong, lalu dicari cara untuk memeras rakyat. Mulai dari dana haji yang diagunkan dalam sukuk yang sebetulnya dipakai untuk membiayai IKN. Kan semua itu terlihat, walaupun dianggap Yoko jawab, iya memang negara ini, Pak Jokowi terutama, ingin supaya IKN itu dimuliakan. Bagaimana kita tahu bahwa tapera itu juga dipakai, ditabung atau diinvestasikan di tempat lain, dan dana itu dipakai untuk IKN. Jadi sekali lagi, hak rakyat untuk menerima keadilan, hak rakyat untuk mengatur masa depannya akhirnya terbengkalai karena ambisi presiden untuk menghasilkan proyek-proyek mercusuar itu. Bukannya dibatalkan proyek-proyek itu, justru proyek itu diteruskan dengan memeras dana dari rakyat. Itu yang dulu disebut oleh Peter Berger sebagai the pyramid of sacrifice. Jadi yang dibawa itu di latar piramida itu mereka sebetulnya yang menopang kemegahan piramida. Nah, piramida Jokowi itu namanya IKN. Piramida Jokowi namanya kereta cepat. Semua hal yang sifatnya investasi tanpa minta persetujuan rakyat itu hanya untuk pamer bahwa Jokowi mampu untuk ingin diingat bahwa dia membuat kereta cepat, sementara otak rakyat itu tidak bisa bertumbuh karena stunting, membuat IKN padahal memeras dengan alasan itu untuk dana kesejahteraan buruh. Jadi semua hal yang buruk itu pada akhirnya terlihat justru ketika Jokowi sudah ada di ujung kekuasaannya. Yang wajib menjadi peserta, wajib atau enggak kan gitu. Assalamualaikum. Tapera, tabungan perumahan rakyat atau tambahan penderitaan rakyat. Ya. Sebenarnya kalian sibuk-sibuk dengan tapera nih. Kenapa? Ya pastilah kalau yang namanya uang kita bakal dikurangin, ya kan? Pasti sibuk, apalagi mak-mama, ya kan? Sibuk lah, ya kan? Dan memang nggak pantas juga kalau seandainya dipotong 3% untuk perumahan katanya, tapi dengan 100 juta pekerja cuma 14.000 yang disediakan. Ya nggak pantas, itu namanya melotri, ya kan? Ujung-ujungnya nanti di pensiunan nanti baru dapat uangnya, ya kan? Itu pun uang itu udah tak berharga lagi untuk 30 tahun ke depan, ya. Nah, dan satu lagi, kadang-kadang pun ada juga tuh yang nggak dapat lagi uang tuh, ya kan? Kalau nggak diurus betul-betul gitu ya. Sebaiknya sebelum melakukan program-program seperti ini, ya kebijakan-kebijakan seperti ini dipikirkan dulu matang-matang. Kayaknya nggak matang tuh.
Ya, makanya ditanya kemarin, gimana Pak kalau seandainya udah punya rumah, udah KPR, ya kan? Nah, gimana? Untuk apa lagi dipotong juga? Untuk apa lagi gitu kan? Oh, saya nggak tahu tuh yang begitu. Saya nggak tahu tuh kan gitu jawabannya kan. Berarti nggak matang. Kenapa nggak matang? Karena menutupi sesuatu. Jadi ini sebenarnya pengalihan isu kan kawan ya. Bisa jadi pengalihan isu yang terjadi ini yang di Jakarta ya. Ternyata lolos tuh ya dinasti nih, lulus lagi nih anak bontot ini ya kan menjadi wakil gubernur ya kan. Dengan mengurangin umur ya kan, sama dengan kejadian yang kemarin di MK dengan mengurangin umur gitu. Jadi kalau menurut aku perencanaan ini nggak matang tadi karena terburu-buru tadi ini juga. Jadi macam-macam caranya mengalihkan supaya pintu ini bisa masuk dari sini, pintu ini diramekan nih, dikecoh nih. Jadi ini masuk dari sini. Begitu. Jadi kita ini terkecoh lah nih ya kan. Pengalihan isu tadi nih ya kan. Rakyat ini sekarang paling gampang itu digoyang dengan keuangan, ya kan? Bagaimana kalau diganggu keuangannya? Pasti ribut kan? Nah, sampai nggak konsentrasi lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Begitu. Jadi menurut aku fix sudah lolos di DKI ya untuk pencalonan. Itu dia. Ya, yang kutangkap ya. Gitu aja. Masalah tapera nih tinjau kembali ya, jangan buru-buru. Kenapa? Banyak masih yang susah ya. Jadi kalau hanya untuk pengalihan isu aja, itulah dia tadi yang aku bilang ya. Jadi kalian jangan ini kali ya, kayak negara nih nggak usah apakah semua kewajiban semua diwajibkan ya. Yang punya uang tuh rakyat, biarkan rakyat menentukan mau nggak dia tapera apa enggak, gitu aja. Dari mana sih pemikiran pemerintah ini membuat itu menjadi sebuah kewajiban? Lalu serikat buruh mengatakan ya kita menolak ini, dan kalaupun karena memang kita melihat juga dari DPR kemarin minta direvisi, dari pengusaha juga sepakat, dan dari teman-teman yang ada di puluhan provinsi di Indonesia sudah 100% mengatakan kita tidak bisa Bu melakukan itu. Jadi tolong kalian upayakan untuk pemerintah membatalkan ini atau setidaknya merevisi pasal, mungkin yang paling krusial itu pasal 7 ya, yang wajib itu menjadi sukarela. Siapa saja lah. Kalau Anda memang mau nabung di tapera silahkan, atau kalau Anda mau dapat rumah melalui tapera silahkan. Tapi kalau dikalikan kita menabung 100.000 sampai usia 58 tahun, itu nggak sampai 100 juta ya. Lalu saya nanti udah pensiun, saya belum dapat rumah karena hanya 30 juta. Saya usia 54 tahun nih. Nabung saya 4 tahun lagi. Kalau hanya menabung saya 1.200.000, artinya saya hanya punya tabungan 4 juta. Masuk akal nggak kita punya rumah dengan itu? Lalu saya tanya kemarin, uang itu bisa kita akses nggak? Bisa kita ambil ketika saya butuh? Ternyata tidak. Lalu di akhir 58 tahun baru boleh ya. Enak tau nggak? Ngeliat nih di FVP gue isinya tapera, sit. Nggak ada tuh. Ya jadi bilang ya, katanya pemerintah tadi aku baca, ini kita di sini gotong royong, yang kuat membantu yang lemah dan yang lemah dibantu sama yang kuat. Sit, gue ludahin dulu, gue ludahin dulu. Ini konsepnya sama banget ya. Kenapa? Karena dulu ya, Koprunas itu lahir bersama tapera Bapak Ibu, tahun 2018an awal. Aku ingat banget itu. Dulu wacana pemerintah tuh aku udah denger, tapera, semprol lah tapera. Jadi kenapa? Karena ini buat aku nggak jelas juga, nggak transparan. Kalau Anda bilang ini untuk tapera, kalau Anda salurkan langsung ke developer saya percaya. Tapi kalau Anda tapera Anda putar-putar duitnya dibawa lari kiri kanan depan belakang, bangun apapun yang Anda mau ya, terus bilangnya buat obligasi lah, buat saham lah, buat apa, sit semuanya. Itu namanya Anda makan uang rakyat. Jadi kalau Anda mau bilang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, bagaimana nasib orang-orang MBR ini yang mereka bisa dapat pinjaman bank? Logikanya gimana coba? Kan Anda pasti nanti larinya ke bank. Alasannya ini duit tapera disalurkan ke bank, itu kan? Karena sebenarnya Anda nggak punya duit kan untuk membantu bank untuk mengucurkan dana perumahan, betul nggak? Jadi Anda bilang ini gotong royong dengan rakyat. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya, itu yang dapat rumah itu cuma orang-orang MBR yang memang mereka punya gaji bang. Kalau Anda bilang di bawah 8 juta, ya, kalau Anda bilang di bawah 8 juta, ayolah Anda turun ke lapangan. Saya nih udah ngalamin 5 tahun membangunkan rumah buat orang cuma KTP mana pas,
Gimana buat mereka orang yang nggak punya gaji? Gimana buat janda duda jomblo TKW TKI di luar sana? Apa Anda jamin Anda bisa menggunakan kucuran dana tapera? Ayo jujur sama saya. Jangan kayak gitulah. Anda bikin peraturan buat saya itu cuman ganti nama doang. Apa bedanya dengan Jiwasraya? Apa bedanya juga dengan asuransi atau Asabri atau apa yang udah banyak banget dikorupsi sama pejabat negara? Jadi buat saya naif banget gitu. Emang bener-bener tapera ini tabungan penderitaan rakyat kalau menurut saya. Jadi kalau memang pemerintah mau lihat gitu, coba lihat Kopbrunnas. Bukan aku mau membandingkan Kopbrunnas ya, karena dulu Kopbrunnas juga konsepnya pengen gotong royong gitu kan. Wah ini kan sebenarnya konsepnya seperti koperasi kan. Koperasi pengen dideveloperin. Mana? Akhirnya kita cuma berantem doang. Ini Indonesia netizen ya, kita berantem. Oh koperasi ini milik anggota, harusnya begini. Karena rakyat merasa ini duit gua, jadi dia pengen ngatur. Nggak kayak gitu Pak. Bener, percaya sama saya, prakteknya nggak kayak gitu. Berat, ribet, yang ada nanti negara berantem terus ya. Karena ngerasa ini duit anggotanya ini adalah rakyat. Mau apa? Saya udah ngalamin, makanya saya udah nggak mau lagi. Nggak ada tuh konsep Kopbrunnas jadi koperasi, itu nggak ada. Kopbrunnas ya developer, karena developer bisa mengatur sendiri. Dan kami insya Allah gitu. Di sini kami tidak pernah minta bantuan pemerintah, kami tidak pernah pakai uang bank, kami tidak pernah pakai uang investor, dan alhamdulillah Kopbrunnas bisa berjalan. Jadi ketika negara masih berpikir, masih wacana, masih bikin undang-undang, Kopbrunnas sudah berlari. Buktikan. Pertanyaan paling penting, gimana caranya kalau kita mau tarik dana tapera kita? Pasti ribet banget ya. Kalau gue baca peraturan tapera, jadi dana tapera yang dipotong dari gaji kita itu bakal dikelola dan dimasukin ke beberapa instrumen investasi kayak deposito, sukuk, surat berharga lainnya, dan instrumen investasi yang dianggap aman dan menguntungkan. Gak jelas kan? Gak spesifik gitu, maksudnya investasinya apa, produknya apa gitu. Kok dejavu ke Jiwasraya ya? Kepesertaan tapera itu bakal berakhir kalau pensiun berumur 58 tahun, pesertanya meninggal dunia, atau nggak memenuhi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Nah, kalau di peraturan BP Tapera, kita bisa ngeklaim untuk pengembalian dana Tapera tersebut. Di situ tulisannya sih ngeklaimnya ke portalnya si BP Tapera. Nah, untuk teknisnya tuh juga di situ belum dikasih tahu, belum ada tata cara ngeklaimnya gitu. Tapi di situ ditulis kalau nanti peserta bakal dapat hasil pemupukan sama simpanan. Hasil pemupukan ini kan ya hasil dari dana kita yang disimpan terus yang diputar untuk investasi-investasi itu. Yang mana kan investasi ya belum tentu untung juga kan, pasti bisa rugi juga, ada risiko rugi juga. Oke guys, itu saja berita hari ini guys. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.